Apa sih yang aku pertahankan di Indonesia? Nggak ada. Dia tuh nggak melihat masa depan di Indonesia, nggak melihat masa depan yang berarti. Dan kalau ditanya sih mau balik apa enggak nantinya ya kayaknya nggak balik ke Indonesia. 3.912 WNI milih pindah kewarganegaraan jadi warga negara Singapura. Hashtag kabur aja dulu jadi perbincangan di X. Kini, marak di sosial media muncul gerakan kabur aja dulu, cerminan keresahan generasi muda Indonesia menghadapi tantangan hidup di tanah air. Banyak yang merasa tak lagi menemukan harapan di sini, hingga memilih mencari peluang hidup di luar negeri. Tapi apakah kabur berarti meninggalkan cinta tanah air? Tidak selalu. Ini adalah bentuk kritik dan pencarian solusi atas masalah sosial dan ekonomi yang belum tuntas. Nasionalisme hari ini bukan hanya soal bertahan di tanah air. Nasionalisme bisa juga berarti memperbaiki diri di tempat lain demi membangun Indonesia dari kejauhan atau kelak kembali membawa perubahan. Mari kita pahami bahwa nasionalisme bisa berwujud beragam, termasuk dalam cara kita mencari masa depan. Kabur aja dulu ini sering kita lihat hashtagnya di media sosial. Hal ini terjadi karena beberapa faktor, salah satunya minimnya lapangan pekerjaan di negara sendiri dan gaji yang tidak sebanding dengan meningkatnya biaya hidup di Indonesia menjadi salah satu faktor penyebabnya. Menurut saya, merupakan hal wajar karena rakyat Indonesia menginginkan kehidupan yang layak sehingga tercukupi kebutuhan hidupnya. Namun, jika tren kabur aja dulu ini dilakukan hanya untuk tujuan dan persiapan yang kurang baik, maka bisa dikatakan kita kurang peduli terhadap bangsa kita sendiri. Fenomena kabur aja dulu. Fenomena kabur aja dulu ke negara lain sedang marak terjadi di Indonesia nih. Hal ini menunjukkan adanya rasa ketidaknyamanan, ketidakpastian, serta keputusasaan sebagian masyarakat terhadap kondisi di dalam negeri, baik seperti ekonomi, sosial, hukum, maupun politik. Sikap ini merupakan kritik yang dilayangkan oleh masyarakat Indonesia terhadap situasi yang dianggap tidak memberikan rasa aman, kesempatan berkembang, serta keadilan. Di sisi lain, masyarakat juga perlu menyadari bahwa kabur bukanlah solusi jangka panjang. Meninggalkan negeri tanpa kontribusi berarti berpotensi memperburuk kondisi bangsa, karena justru yang dibutuhkan adalah keterlibatan aktif warga dalam perubahan. Nah, karena itu menurutku sikap yang tepat yang dapat diambil adalah yang pertama, mendorong perbaikan sistemik agar rakyat tidak merasa perlu lari dari negeri sendiri. Yang kedua, membangun rasa cinta tanah air dan tanggung jawab bersama sehingga setiap individu termotivasi untuk ikut memperbaiki keadaan. Yang ketiga, menyediakan ruang dialog terbuka antara masyarakat dan pemerintah agar aspirasi dapat ditampung tanpa rasa takut. Nah, fenomena ini seharusnya menjadikan pemerintah refleksi diri, refleksi nasional, bagaimana menjadikan Indonesia sebagai tempat di mana warganya merasa aman, sejahtera, dan bangga untuk tinggal serta berkontribusi. Akhir-akhir ini lagi rame ya tagar kabur aja dulu. Katanya sih capek sama kondisi negara, pusing lihat berita, bingung mau mulai dari mana. Tapi yakin kabur itu solusi. Coba deh mikir, kalau semua orang pintar dan kreatif malah milih kabur, siapa yang bakal beresin masalahnya? Masa iya negara kita dibiarin gitu aja? Kita sering lupa bahwa perubahan itu nggak datang dari orang lain, tapi dari diri kita sendiri. Gak salah kok pengen cari hidup yang lebih baik. Tapi jangan sampai lari dijadiin kebiasaan tiap ada tantangan. Kadang justru dari bertahan dan ikut nyoba beresin masalah, kita bisa bikin perubahan. Jadi daripada ikut-ikutan kabur, kenapa nggak coba berbenah bersama? Toh negara ini rumah kita juga kan? Belakangan ini ramai gerakan kabur aja dulu. Anak muda ingin pergi ke luar negeri. Tapi sesiap apakah kita? Banyak yang berangkat tanpa rencana matang. Akibatnya, pekerjaan tidak sesuai kompetensi, terjebak eksploitasi, bahkan sampai kesulitan adaptasi.
Hidup di luar negeri itu keras, bukan sekedar gaji besar atau foto estetik buat story Instagram. Kalau kabur tanpa bekal, mimpi indah malah bisa jadi bencana. Ingat, merantau boleh, tapi jangan lupakan tanah air. Indonesia tetap rumah yang menunggu kontribusi kita. Apa gunanya sukses di luar kalau pulang hanya jadi penonton? Jadi, jangan asal kabur. Rencanakan, bekali diri, dan cintai negeri. Karena Indonesia itu butuh anak mudanya, bukan yang lari, tapi yang kembali membawa perubahan. Aku cinta tanah air Indonesia. Fenomena gerakan kabur aja dulu menggambarkan sikap apatis dan kurangnya rasa tanggung jawab dalam menghadapi persoalan bangsa, yang mana nasionalisme seharusnya berarti keberanian untuk menghadapi tantangan, bukan justru untuk menghindar. Jika sikap seperti ini dibiarkan, maka akan melemahkan semangat bela negara, meredupkan rasa cinta tanah air, dan mengkikis persatuan bangsa. Saya pribadi menolak sikap kabur aja dulu dalam menghadapi persoalan bangsa. Sebagai generasi penerus, saya memilih untuk hadir, berkontribusi, dan bertanggung jawab. Nasionalisme bagi saya adalah berani berdiri tegak, menjaga persatuan, dan mengambil bagian dalam solusi, sekecil apapun langkahnya. Saya berkomitmen untuk menjalankan nilai-nilai bela negara dalam berkehidupan sehari-hari, mulai dari disiplin, menjaga kerukunan, hingga melawan intoleransi demi terwujudnya Indonesia yang lebih kuat dan bermartabat. Gerakan kabur aja dulu. Wah, kalau semua kabur, siapa yang jaga bangsa ini? Nasionalisme itu bukan kabur, tapi muncul paling depan ketika bangsa butuh kita. Bukan lari dari masalah, tapi hadir dengan solusi. Sebagai ASN, tugas kita bukan cari aman dengan kabur, tapi setia, tangguh, dan siap berkorban. Coba bayangin, kalau pahlawan dulu kabur, apakah Indonesia bisa merdeka? Tentu tidak. Mereka hadir, berjuang, dan bertahan demi merah putih. Jadi, ayo kita buktikan bahwa nasionalisme ala kita bukan kabur aja dulu, tapi hadir, berani, dan bertanggung jawab. Karena bangsa ini butuh pejuang, bukan pelari. Menurut saya, fenomena tagar kabur aja dulu memang mencerminkan keresahan generasi muda. Namun, kabur bukanlah solusi. Jika kita pergi, justru bangsa ini kehilangan kekuatan terbaiknya. Nasionalisme mengajarkan kita untuk mengubah keluhan menjadi aksi nyata, bukan sekedar mengeluh soal sulitnya kerja, tetapi berani menciptakan lapangan kerja baru. Bukan berhenti pada rendahnya gaji, tapi melahirkan inovasi yang meningkatkan nilai ekonomi. Masa depan Indonesia emas 2045 hanya bisa tercapai jika kita bersama membangun negeri, bukan meninggalkannya. Mari ubah narasi kabur aja dulu menjadi bangun negeri sendiri, karena masa depan bangsa ada di tangan kita. Kabur aja dulu. Hashtag kabur aja dulu bukan merupakan solusi terhadap kondisi kita pada saat ini. Tren ini menyebabkan banyak pengaruh di berbagai sektor. Salah satunya di sektor pendidikan yang lumayan cukup berpengaruh. Pendidikan bukan cuma soal ijazah, tapi bagaimana membentuk karakter, membangun ketahanan, serta menciptakan generasi muda yang memiliki pikiran yang panjang. Dalam dunia kerja nanti, baik itu di dalam negeri maupun di luar negeri, tidak akan pernah lepas dari tantangan-tantangan yang akan selalu muncul. Pendidikan yang kita tujukan bagi generasi muda diharapkan akan memperbaiki kondisi bangsa kita pada saat ini, di mana kedepannya akan menjadi lebih baik untuk mereka. Menghindar dari masalah bukanlah solusi. Kita akan menjadi lebih baik dengan cara perbaikan, bukan meninggalkan.